Memasuki hari ke-8 pencarian korban longsor di Kabupaten Bandung Barat, tim SAR gabungan mengevakuasi 5 kantong jenazah dari sejumlah titik longsor di Desa Pasir Lango, Kabupaten Bandung Barat. 2 kantong jenazah dievakuasi di titik longsor B2 dan A1, kemudian menyusul di siang hari 3 kantong jenazah dievakuasi di titik longsor A2. Dengan penemuan tersebut, total yang dievakuasi dari lokasi longsor berjumlah 65 kantong jenazah. Sementara itu, berdasarkan tim DVI Polda Jawa Barat, sebanyak 49 jenazah sudah berhasil diidentifikasi. Sementara di hari sebelumnya, 4 personel ditambahkan untuk mempercepat proses evakuasi korban. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 5 kantong jenazah. Selain itu, pencarian juga menggunakan 17 eskavator. Pencarian korban diharapkan dapat berjalan lebih maksimal karena sebelumnya sempat dihentikan akibat terkendala cuaca. Di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Dipastikan tak ada unsur pidana polisi menghentikan penyelidikan kematian selebgram Lula Lava. Namun polisi beberkan temuan barang bukti tabung whipping atau nitrous oxide di kamar apartemen Lula. Polisi menyatakan menghentikan proses penyidikan kematian selebgram Lula Lava. Polisi menegaskan tidak ada unsur pidana dalam kematian Lula. Sementara penyebab kematian Lula adalah karena henti nafas. Namun, tidak dijelaskan lebih lanjut terkait henti nafas Lula. Terlebih, keluarga Lula menolak melakukan otopsi. Polisi juga membeberkan sejumlah barang bukti yang ditemukan di kamar Lula. Di antaranya obat-obatan dari rumah sakit, vape beserta cairannya, dan tabung whipping N20 atau nitrous oxide. Juga terima kasih kepada keluarga terdekat dari saudari LL yang mau dilaksanakan pengecekan tes DNA, karena di sini kami melihat ada barang-barang yang disentuh, dibawa oleh saudari LL yang kita pastikan bahwa barang-barang itu memang milik dari saudari LL. Jadi kita mendapatkan DNA pembanding dari keluarga terdekat. Lanjut. Ya, di sini ada barang-barang bukti yang tadi kita lihat, salah satunya adalah tabung pink. Nah, tabung pink ini akan menjadi banyak polemik di masyarakat. Apa isi kandungan tabung pink itu? Nanti dari pihak laboratorium forensik yang akan menjelaskan lebih lanjut apa isi kandungan dari tabung pink tersebut. Sementara itu, kekasih Lula yakni musisi Reza Arab datang ke lokasi setelah mendapatkan kabar Lula tak sadarkan diri. Reza yang datang bersama dokter pribadi berupaya memberi bantuan medis dan memastikan kondisi Lula. Adapun temuan darah di kasur Lula merupakan darah menstruasi Lula yang sudah ada sebelum Lula ditemukan meninggal dunia. Sebelumnya, Lula Lava ditemukan tak bernyawa di kamar apartemennya di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Jumat malam 23 Januari 2026 lalu. Jenazah Lula kemudian dimakamkan di TPU Rawa Terate, Jakarta Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Harga emas Antam mencapai rekor tertinggi, yakni menembus 3 juta rupiah per gram. Meroketnya harga emas salah satunya diduga dampak dari memanasnya kondisi geopolitik Timur Tengah. Harga emas Antam Kamis 29 Januari mengalami kenaikan sangat signifikan, yakni naik sebesar Rp165.000 per gram. Harganya kini mencetak rekor tertinggi, yakni menembus Rp3.168.000 per gramnya. Sejak tahun lalu, harga emas Antam mulai merangkak naik. Kenaikan signifikan terjadi pada Oktober tahun lalu, di mana 1 gram logam mulia mencapai Rp2,3 juta lebih per gram. Awal tahun ini, kilau emas semakin tak terkejar. Sejak hari Rabu, 1 gram emas tembus Rp3 juta. Kenaikan harga emas mencapai Rp3 juta per gram juga tercatat di Galeri 24 dan Untung Bersama Sejahtera atau UBS. Harga emas 1 gram di Galeri 24 per hari ini dibanderol Rp3.068.000. Harga ini naik sebesar Rp96.000 dari hari sebelumnya.
yakni Rp2.965.000 per gram. Sementara harga emas berdasarkan UBS per 1 gram ada di harga Rp3.136.000. Harga melonjak Rp119.000 dari hari sebelumnya, yakni sebesar Rp3.017.000 per gramnya. Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas menyebut kenaikan harga emas merupakan dampak geopolitik yang tengah berlangsung saat ini. Kenaikan harga emas ini, menurut Anda apa faktor yang menyebabkan harga emas ini terus merangkak naik? Harga emas dunia ya merangkak naik, kemudian berdampak terhadap logam mulia. Karena saya melihat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi, ya salah satunya adalah faktor geopolitik, kemudian perang dagang. Sejumlah ekonom keuangan memprediksi harga emas dapat mencapai $10.000 Amerika Serikat atau Rp168 juta per troy ounce pada 2030 mendatang. Artinya, harga 1 gram emas bisa mencapai Rp5 juta pada tahun 2030 mendatang. Roy Suryo bersama 5 tersangka lainnya berencana melaporkan advokat Egy Sujana dan Damai Harilubis. Sementara itu sebelumnya, Roy Suryo CS kembali menghadirkan ahli sebagai saksi dalam kasus fitnah ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya untuk menjelaskan proses analisis digital terhadap ijazah Jokowi. Roy Suryo CS menjalani wajib lapor di Polda Metro Jaya pada Kamis siang. Tim kuasa hukum Roy Suryo menyebut meski sebagian pihak telah dibebaskan dari status tersangka, penambahan wajib lapor terhadap klien mereka tetap dijalani sebagai bentuk kepatuhan terhadap proses hukum. Di sisi lain, tim kuasa hukum Roy Suryo menyayangkan adanya laporan polisi yang dilayangkan Egy Sujana dan Damai Harilubis. Menurutnya, laporan tersebut dinilai sebagai upaya kriminalisasi atas kritik hukum yang disampaikan terkait penghentian penyidikan atau SP3. Roy Suryo bersama 5 tersangka lainnya berencana melaporkan balik advokat Egy Sujana dan Damai Harilubis. Ia menyebut pelaporan ini adalah bentuk pembelaan diri atas laporan yang dinilai telah berbuat zalim kepada tersangka lainnya. Saya selaku pribadi dan juga insya Allah juga Bang Aka, kita mengikuti sikap dari kuasa hukum kami yang nanti akan dibacakan oleh Bu Kurnia Triroyani, ya sikap kami. Jadi kita tetap bersama, tidak ada statement pribadi. Ya, ini adalah kebersamaan kita, kebersamaan dari 6 yang masih tersisa sekarang, ya untuk melawan kebatilan. Sebelumnya, Roy Suryo CS kembali menghadirkan ahli sebagai saksi dalam kasus fitnah ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya pada Rabu 28 Januari 2026. Ridho Rahmadi hadir untuk menjelaskan proses analisis digital terhadap ijazah Jokowi. Sebagai ahli di bidang artificial intelligence dan image processing, Ridho Rahmadi menjelaskan bahwa target utama pemeriksaan adalah metode analisis digital yang dilakukan oleh Roy Suryo CS. Ridho menegaskan penjelasan ilmiah ini diharapkan menjadi dasar penyidik dalam menilai perkara secara objektif. Tim Liputan iNews melaporkan.